Yo halo guys, apa kabar hari ini? Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dong. Hehe. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini bercerita tentang 3 mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba mereka mengalami sebuah kejadian. Saat mereka tersadar, ketiga mahasiswa tersebut menemukan diri mereka berada di suatu daerah terpencil yang menakutkan. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki difabel yang bernama Nick yang membantu seorang anak untuk mendapatkan boneka dari mesin capit. Ia juga memberi anak itu uang untuk bermain. Ia kemudian bepergian bersama pacarnya yang bernama Hallie dan temannya bernama Jonah. Di sebuah penginapan, ia mendapat sebuah pesan dari temannya bernama Nomad. Nick lalu membangunkan Jonah dan mereka segera mengecek email masuk. Terdapat beberapa pesan dari Nomad yang berkata ia telah meretas MIT. Nomad juga mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan Nick dan Jonah. Ternyata kamera laptop Jonah telah diretas. Nomad memerintahkan untuk pergi menuju gedung. Nick pun menutup laptop itu. Nick dan Jonah mencoba untuk melacak lokasi IP Nomad. 236, 19, 147. Dan hasil pelacakan IP menunjukkan Nomad berada di Nevada. Keesokan paginya, Nick, Hallie, dan Jonah melanjutkan perjalanan mereka. Saat Jonah sedang mengecek laptop Hallie, ada sebuah foto muncul di layar. Itu adalah foto mobil Hallie yang sedang berada di jalan. Laptop Hallie juga kemudian menjadi error. Menurut Hallie, Nomad sedang mengejek mereka. Mereka sempat mampir untuk memperbaiki laptop Hallie. Nick dan Jonah pun berdebat karena Nick sebenarnya tidak ingin Hallie ikut dalam perjalanan mereka demi keselamatan Hallie. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Saat mampir di sebuah minimarket, Nick turun untuk membeli cemilan, sementara Hallie dan Jonah menunggu di mobil. Hallie berkata pada Jonah bahwa ia merasa Nick sedang menjaga jarak darinya. Di sisi lain, memperlihatkan Nick yang terjatuh dan menumpahkan kopi yang dibawanya. Nick pun kembali masuk untuk membuat kopi. Hallie berniat untuk membantu, tapi Nick menolak dan mereka sempat berdebat karena Hallie tetap ingin ikut bersama mereka. Nick kemudian merasa tidak enak dan mendatangi Hallie untuk meminta maaf. Hallie masih kesal dan melemparkan kalung perjanjian mereka ke jurang. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Di sini, Nick masih membujuk Hallie untuk tidak usah ikut, tapi Hallie tetap bersikeras untuk ikut. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang merupakan titik koordinat IP Nomad, yang terlihat seperti bangunan tidak berpenghuni. Nick dan Jonah memeriksa bangunan itu dan ruang bawah tanah. Tiba-tiba terdengar teriakan Hallie. Jonah dan Nick pun bergegas keluar, namun Hallie sudah tidak ada dan sinyal radio mobil sangat kacau. Kemudian terlihat sebuah cahaya dan Hallie pun terlempar dan semua menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, Nick pun terbangun dan mendapati dirinya sedang dikelilingi beberapa orang yang memakai baju astronot. Nick kemudian dibawa ke sebuah ruangan dengan menggunakan kursi roda dan ia sulit menggerakkan tubuhnya. Di sana ia berbicara dengan seorang dokter bernama Dr. Damon, kepala tim transisi. Menurut Dr. Damon, Nick mengalami hal ini karena ia kontak langsung dengan EBE, pusat pemeriksaan di luar planet bumi. Dr. Damon juga mengatakan kalau saat ini Nick belum bisa dibantu untuk menghubungi keluarga dan juga kerabat karena ia kemungkinan besar terkontaminasi alien.
the possibility for alien contamination is. When you say alien contamination, do you mean Dr. Damon mendekati Nick dan memeriksanya. Dr. Damon terlihat lega saat mengetahui Nick hanya mimisan. Nick kemudian dipindahkan ke sebuah kamar isolasi. Di sana ia melihat 2.3.5.41 tertulis di tangannya. Nick melihat sekeliling. Tanpa ia sadar, ia sebenarnya sedang diawasi. Petugas bisa melihat dan mendengar apapun yang dilakukan Nick di ruangan isolasi. Nick kembali ke ruangan evaluasi. Di lorong, ia melihat beberapa ruangan sedang dibersihkan. Ia juga sempat melewati ruangan Hallie. Nick lalu meminta pada Dr. Damon agar ia bisa menemui Hallie. Namun, Dr. Damon belum memperbolehkannya. Dr. Damon kemudian memulai evaluasi. Nick ditanya apakah ia memiliki 10 jari, apakah ia berasal dari bumi, dan ia juga ditanya kapan ia pertama kali menjumpai The Signal, yang ia sebut Nomad. Nick menjelaskan Nomad masuk melalui jaringan keamanan sekolah dan beberapa server utama rusak, termasuk miliknya. Dr. Damon kemudian memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan saat Nick dan Jonah berada di bangunan kosong di Nevada untuk mencari Nomad. Saat melihat rekaman tersebut, ia terkejut melihat ada sesuatu di dinding bangunan itu. You definitely weren't pursuing a hacker. Scene kemudian berpindah di mana saat ini Nick kembali ke kamar isolasi. Ia berhasil berkomunikasi dengan Jonah melalui ventilasi udara. Jonah juga terkunci di sebuah ruangan, namun komunikasi mereka hanya berjalan sebentar saja. Nick lalu kembali dibawa ke ruang evaluasi dan bertemu kembali dengan Dr. Damon. Nick diminta mencocokkan kata dan warna pada balok-balok mainan yang ada di depannya. Nick mulai kesal dan menjadi muak. Ia mengancam tidak akan mengatakan apapun kecuali diperbolehkan melihat Hallie. Dr. Damon akhirnya membawanya, namun Nick tidak bisa berkomunikasi dengan Hallie karena Hallie sedang koma. Di ruang isolasi, Nick berusaha mencari kode password pintunya sambil berkomunikasi dengan Jonah yang saat ini merasa lengannya mati rasa. Saat akan dibawa ke ruang evaluasi, terdengar peringatan subjek yang kabur. Nick pun kembali dievaluasi oleh Dr. Damon. Dr. Damon memberitahu bahwa Jonah tidak pernah dibawa ke sana karena mereka gagal menyelamatkan Jonah. Nick tidak percaya karena ia beberapa kali mengobrol dengan Jonah melalui ventilasi. Scene lalu berpindah ke ruang isolasi Nick. Di sana, Dr. Damon membuka selimut Nick dan Nick tidak berada di sana. Yang ada hanya coretan-coretan Nick di bawah kasur. Sementara itu, Nick berhasil membawa Hallie diam-diam, namun anehnya, petugas yang berpapasan dengannya seperti tidak menghiraukannya. Saat akan memencet kode pintu keluar, seseorang menghentikannya. Kini semua kembali gelap, kemudian muncul beberapa ingatan masa lalu Nick, di mana ia sedang berlari menuju sungai, saat bersama Hallie dan saat ia masih jadi pelari. Nick pun terbangun dan Hallie ada di sampingnya dan sudah mulai sadar. Hallie berkata ia bermimpi indah dan melihat Nick menang. Setelah itu Hallie kembali tidak sadar. Saat ini Nick menjadi panik, namun ia dihalangi oleh dua orang hingga ia terjatuh. Nick melihat bercak hitam di telapak tangannya dan ia sangat terkejut melihat kakinya sudah diganti menjadi kaki robot. Dr. Damon memantaunya dari ruangan lain dan meminta Nick memasang kembali IV demi keselamatannya. Namun Nick malah mendobrak pintu dan membawa Hallie kabur. Dr. Damon akhirnya menghampirinya dan mencegahnya untuk naik karena terlalu berbahaya. Nick menutup pintu lift tanpa menghiraukan Dr. Damon dan tangannya pun mulai berdarah. Saat pintu lift terbuka, hanya tampak sebuah lorong sepi. Nick langsung bawa Hallie melewati lorong dan berhasil keluar. Hallie pun terbangun dan mereka menumpang mobil seorang ibu. Ibu itu tiba-tiba menghentikan mobil dan berkata malaikat kecil sedang mengawasi. Perjalanan mereka pun dilanjutkan. Akhirnya mereka tiba di sebuah bar. Nick meminta Hallie untuk menunggu sementara ia akan mencari bantuan. Nick masuk untuk memakai telepon umum namun tidak bisa tersambung. Tiba-tiba muncul pemberitaan di televisi bahwa Nick dan Hallie kabur dari lembaga penelitian medis. Mereka tidak boleh didekati karena terindikasi menular. Nick pun segera keluar mengejar sebuah truk yang membawa Hallie. Sopir truk itu mendorongnya hingga terlempar di jalan.
Nick bangun kembali dan berlari mengejar truk itu, sementara Hallie menodongkan pistol yang ia ambil dari laci truk kepada sopir. Nick dan Hallie akhirnya membawa truk itu, namun ternyata jalanan sudah diblokir. Sementara di sisi lain, Dr. Damon menemui ibu yang memberi tumpangan pada Nick dan juga Hallie. Si ibu ini bertingkah aneh dan berbicara meracau, hidungnya pun mulai berdarah, dan Dr. Damon mengeluarkan pistolnya. Di sisi lain, Nick dan Hallie kini mencari jalan lain dan menemukan sebuah bangunan. Di dalam ruangan itu, Nick kembali mencoba menelpon namun tidak bisa tersambung. Malam harinya, Nick dan Hallie pun bersembunyi saat menyadari ada orang tiba di sana. Ternyata itu adalah Jonah yang memakai baju astronot. Sementara itu, Dr. Damon mendatangi pemilik bar dan memberitahu bahwa ia sedang mencari 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ketiganya sangat menular, namun pemilik bar ini juga meracau dan Dr. Damon akhirnya menembaknya. Scene kembali berpindah di mana Hallie sedang tertidur dan Nick melihat sebuah luka di punggung Hallie. Jonah juga masih berada di sana. Jonah memberitahu tulisan yang ada di tangan Nick adalah nomor tanda pengenal untuk area itu. Saat seluruh angka dijumlahkan yaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 41 hasilnya 51. Yang artinya mereka berada di area 51 dan mereka sedang menjadi percobaan. Jonah memperlihatkan tangannya yang sudah berubah menjadi tangan robot. Nick menenangkan Jonah dan berkata bahwa ia akan berusaha agar mereka bisa keluar dari wilayah tersebut. Scene lalu berpindah di mana Nick, Hallie, dan Jonah kembali melakukan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Saat melewati pos pemeriksaan di perbatasan, Jonah kembali memasang helmnya sementara Nick dan Hallie berbaring agar tidak terlihat. Jonah diminta turun namun ia menolak. Para penjaga langsung menaikkan penghalang besi dan mengepung truk mereka. Jonah merebut senjata salah satu petugas dan ia menyerang para petugas agar Nick dan Hallie bisa kabur. Jonah bersembunyi namun petugas meledakkan ruangannya. Jonah masih terlihat sadar tapi saat berdiri mendekati Nick, dadanya tertembak. Jonah meminta Nick untuk meletakkan benda yang ia berikan pada alat pemercepat dan pergi saat Jonah berteriak. Jonah pun memohon pada Nick untuk pergi dan mereka berpelukan dan Nick kembali ke truk. Jonah menghantam besi penghalang itu dengan tangan robotnya dan Nick dan Hallie pun berhasil kabur. Lalu Jonah memukul tanah sehingga membuat tanah hancur dan semua petugas terlempar. Di tengah perjalanan, Nick dan Hallie sudah dihadang oleh Dr. Damon dan kawan-kawan. Nick pun menyuruh Hallie untuk memakai sabuk pengaman. Tiba-tiba, seorang petugas menembak ban truk dan truk itu pun terguling. Ingatan Nick kembali pada masa-masa bahagianya dengan Hallie. Nick memegang tangan Hallie dan meminta maaf. Hallie juga berkata ia mencintai Nick. Beberapa petugas membawa Hallie ke helikopter sedangkan Nick bangkit dan menggenggam kalung perjanjian mereka. Beberapa petugas lalu mengarahkan senjata pada Nick namun tiba-tiba terdengar suara sirene. Dr. Damon berkata pada Nick bahwa Nick adalah integrasi sempurna manusia dan teknologi alien. Nick merupakan sebuah prestasi bagi Dr. Damon. Nick kemudian menyadari bahwa Dr. Damon adalah nomad karena nama Damon jika dibalik menjadi nomad. Nomad mengakui ialah yang membawa Nick ke sana karena Nick yang datang untuk mencarinya. Ingatan Nick akhirnya flashback dan kaki robotnya menyala dan ia bisa lari dengan sangat cepat dan menabrak sebuah dinding yang membawanya ke dimensi lain. Ia berhadapan dengan Nomad yang berada di dimensi alien. Nomad melepaskan helmnya dan ternyata Nomad adalah sebuah robot. Nick akhirnya berbalik dan melihat tulisan angka 2.3.5.41 dan ternyata ia tidak berada di dimensi lain melainkan masih terjebak di planet alien. Dan film The Signal pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di bawah.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Dadah.